Eh, Baik, selamat pagi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Karnaraya yang saya banggakan. Saat ini saya akan menjelaskan tentang analitik bisnis dalam e-bisnis. Nah, di pertemuan kali ini kita membahas tentang definisi dan pentingnya data analitik dalam e-bisnis. Di mana data analitik ini adalah proses mengumpulkan dan menganalisa data. Tentunya proses ini dapat membantu perusahaan memahami pola perilaku konsumen dan tren pasar yang relevan untuk strategi bisnis mereka. Nah, tren pasar itu maksudnya adalah apa yang saat ini sedang berkembang atau saat ini sedang marak diperjualbelikan di pasar. Kemudian perilaku konsumen itu bicara tentang bagaimana kita mengkonsumsi, memilih barang, ataupun membeli barang sesuai dengan kebutuhan kita, tapi ada juga yang membeli barang sesuai dengan keinginan. Nah, e-bisnis memanfaatkan data untuk mengambil keputusan, di mana dengan analitik ini perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan informasi yang diperoleh dari data yang dianalisa. Jadi dari berbagai banyak data dan sumber, kita bisa menganalisa mana produk yang betul-betul kita butuhkan, atau mana produk yang benar-benar bermanfaat dari serangkaian atau data yang kita terima dari berbagai macam sumber. Nah, pentingnya data analitik untuk strategi pemasaran, yaitu yang pertama, data analitik ini memungkinkan segmentasi pasar yang lebih baik. Segmentasi pasar itu pemilahan pasar dari pasar heterogen ke pasar homogen. Jadi kita lebih tahu fokus kita kemana. Jadi misalnya kalau perempuan itu lebih dominan beli lipstik, beli tas, dan lain sebagainya. Itu kita bisa melihat ada di segmentasi apa kita. Jadi kan contohnya lipstik itu ada berbagai macam variasi, berbagai macam harga, berbagai macam warna. Jadi contohnya kita dengan penghasilan 1 sampai 2 juta per bulan, otomatis kita mencari merek produk lipstik contohnya yang sesuai dengan budget kita. Jadi tidak mungkin kalau penghasilan kita 2 juta sebulan, terus kita beli lipstik harganya 2,1 juta. Jadi seperti itu. Nah, dengan membagikan pasar ke dalam segmen berdasarkan data, perusahaan dapat menargetkan konsumen dengan lebih efektif. Jadi pihak perusahaan pun harus lebih jeli melihat segmentasi pasar kita kemana, begitu. Jangan produk kita dengan harga yang tinggi, fokus atau sasaran kita ke masyarakat atau orang dengan penghasilan di bawah rata-rata. Otomatis itu kita nanti susah lakunya karena dari segi pendapatan itu tidak memungkinkan. Nah, kemudian yang kedua, analisis perilaku konsumen membantu dalam merancang kampanye pemasaran. Nah, kampanye pemasaran ini maksudnya adalah tujuan kita itu, jadi kampanye pemasaran ini adalah bagaimana kita merancang iklan kita supaya tepat sasaran. Nah, menggunakan data analitik ini, perusahaan dapat memahami apa yang diinginkan oleh konsumen dan merancang kampanye yang sesuai. Jadi misalnya kalau kampanye kita untuk anak-anak, otomatis kita harus menggunakan bahasa yang sederhana, menggunakan icon-icon yang menarik supaya sasaran kita atau tujuan kita itu tertarik, baik untuk melihat kampanye kita ataupun untuk membeli produk kita. Nah, kemudian metrik kinerja pemasaran yang dapat ditentukan melalui analitik. Data analitik ini memungkinkan perusahaan untuk mengukur efektivitas kampanye mereka dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Selanjutnya, dampak data analitik terhadap keputusan bisnis. Yang pertama, keputusan berbasis data mengurangi risiko kesalahan. Baik itu contohnya dalam mengelola persediaan. Biasanya segala sesuatu yang by system itu risiko kesalahannya kecil.
Karena semua sudah tercatat, semua sudah terangkum sehingga kita hanya mengambil patokan saja. Kemudian data analitik meningkatkan pengalaman pelanggan. Nah, dengan memahami preferensi pelanggan, perusahaan dapat menawarkan produk dan layanan yang lebih relevan dan lebih secara personal. Kemudian analitik membantu dalam perencanaan strategi jangka panjang, di mana data yang dianalisis dapat digunakan untuk merumuskan strategi bisnis yang berkelanjutan dan meningkatkan posisi pasar perusahaan. Big data dan analisis data merupakan kunci sukses bisnis di era digitalisasi. Karena namanya digitalisasi itu segala sesuatu base-nya adalah data yang ada di sistem. Nah, big data ini komponen kunci dalam transformasi digital yang memberikan keunggulan kompetitif bagi bisnis yang bisa memanfaatkannya. Kemudian dengan kecanggihan teknologi tentunya perusahaan dapat mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan data dalam jumlah yang besar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, analisis big data menjadi kunci sukses dalam bisnis dan strategi digital. Jadi sekali lagi karena base-nya adalah data, maka big data ini adalah cara yang paling penting untuk mensukseskan digital marketing. Apakah konsep big data menjadi kunci sukses manajemen di era digital? Nah, big data dapat memberikan wawasan yang mendalam bagi manajemen bisnis dengan mengidentifikasi tren, pola, anomali yang tidak terlihat menggunakan metode analisis tradisional. Kemudian contohnya adalah manajemen rantai pasokan. Big data itu dapat memprediksi permintaan pelanggan dan mengoptimalkan inventaris dan mengurangi biaya operasional. Jadi permintaan pelanggan itu dapat diprediksi karena adanya big data. Jadi kita tidak perlu khawatir stoknya ada berapa, sisa berapa, yang semua terangkum dalam data. Yang penting Anda mengisi dengan tekun, dengan rajin segala macam data, baik itu data produk masuk keluar, produk yang belum laku maupun yang sudah laku, itu dengan baik dikelola inventarisnya by data, sehingga itu pun dapat mempermudah. Nah, data ini memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan real time. Penting dalam era digital untuk kesuksesan bisnis. Kenapa real time? Karena one click aja kita bisa melihat apa saja yang ada dalam bisnis kita melalui data yang sudah tersedia. Gitu. Beda kalau secara tradisional kita harus buka buku lagi, harus ke gudang lagi, dan lain-lain. Big data dan analisis data analitik kunci sukses digital marketing di era modern. Nah, berikut adalah beberapa cara di mana big data mendukung digital marketing. Yang pertama, personalisasi konten. Melalui data analisis atau analisis data, perusahaan dapat memahami preferensi individu dari pelanggan mereka. Jadi misalnya platform e-commerce dapat merekomendasikan produk berdasarkan riwayat pencarian dan pembelian dari pelanggan. Nah, kemudian optimalisasi kampanye iklan dengan menggunakan data perilaku konsumen dan demografi periklanan dapat menargetkan audiens yang tepat. Gitu. Karena kalau misalnya tradisional belum tentu juga kita harus memilah satu-satu, agak ribet ya. Tapi kalau dengan digitalisasi semua jadi lebih mudah. Pengukuran efektivitas dengan big data, perusahaan dapat melacak efektivitas setiap kampanye pemasaran secara real time dan memungkinkan penyesuaian strategi yang tepat dan akurat. Nah, mengapa analisis big data itu untuk bisnis adalah kunci sukses di era digital? Karena yang pertama, pemahaman mendalam tentang konsumen. Jadi data dari media sosial, riwayat pembelian, survei online itu membantu pebisnis memahami kebutuhan konsumen dengan cepat. Nah, ini merupakan perusahaan menciptakan produk yang lebih sesuai dengan preferensi konsumen.
Kemudian meningkatkan efisiensi operasional. Jadi melalui analisis yang cepat terhadap data operasional, perusahaan dapat mengidentifikasi hambatan, inefisiensi, dan peluang untuk mengoptimalkan proses mereka, serta keputusan yang lebih tepat, di mana dengan data analisis atau big data, pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan bukti yang kuat dan prediksi yang akurat. Misalnya, analisis tren pasar dapat membantu perusahaan dalam merancangkan strategi penjualan dan pemasaran yang lebih efektif. Nah, mengapa analisis data itu penting? Karena yang pertama prediksi masa depan. Melalui analisis data histori, big data memungkinkan perusahaan untuk memprediksi tren di masa depan. Misalnya dalam industri retail, perusahaan dapat memprediksi produk mana yang akan populer pada musim mendatang berdasarkan pola pembelian pelanggan dari waktu sebelumnya. Kemudian inovasi produk dan layanan, di mana data yang terkumpul dari berbagai sumber dapat menginspirasi inovasi produk atau layanan baru. Perusahaan dengan teknologi besar seperti Google dan Amazon menggunakan big data untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi, kemudian menciptakan solusi dan inovasi. Yang ketiga, manajemen risiko, di mana sektor keuangan, misalnya analisis big data dapat memungkinkan perusahaan untuk mendeteksi potensi penipuan dari awal dengan menganalisis pola transaksi yang mencurigakan. Nah, ini juga membantu dalam mengelola risiko operasional dan finansial lainnya. Penerapan analisis big data dalam bisnis, kalau dalam bisnis retail, di mana toko online menggunakan big data untuk memahami preferensi pelanggan dan memprediksi perilaku belanja pelanggan. Ini merupakan memungkinkan, mereka untuk menawarkan produk yang lebih tepat kepada konsumen melalui rekomendasi personal. Kemudian penerapan big data di manufaktur dalam industri manufaktur atau produksi, big data digunakan untuk memantau efisien operasional, memprediksikan kerusakan mesin, dan mengoptimalkan rantai pasokan. Dalam dunia perbankan, lembaga keuangan menggunakan big data untuk menganalisis pola transaksi nasabah dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, serta memberi rekomendasi produk keuangan yang sesuai dengan profil resiko dan tujuan investasi nasabah. Sementara tantangan dalam analisis big data untuk bisnis yaitu yang pertama, volume dan kompleksitas data, di mana jumlah data yang sangat besar dan bervariasi membuat proses pengumpulan, penyimpanan, dan analisis menjadi kompleks. Perusahaan perlu memastikan bahwa mereka memiliki infrastruktur teknologi yang tepat untuk menangani volume data yang besar. Jangankan teknologi infrastruktur, kadang-kala handphone juga kalau sudah overload, maka tidak bisa memaksimalkan kinerja dari handphone tersebut. Nah, apalagi kalau misalnya toko Anda atau bisnis Anda adalah bisnis yang besar, otomatis segala sesuatu terkait big data itu harus memiliki infrastruktur teknologi yang besar juga, yang tepat dan baik. Kualitas data, big data ini seringkali mengandung informasi yang tidak terstruktur dan tidak relevan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa data yang dianalisis berkualitas tinggi dan tentunya dapat diandalkan. Keamanan dan privacy, di mana ini menjadi tantangan juga, karena dengan meningkatkan jumlah data yang dikumpulkan, tentunya masalah privacy dan keamanan menjadi sangat penting. Perusahaan harus memastikan bahwa data yang mereka kumpulkan disimpan dengan aman dan digunakan sesuai dengan aturan yang ada. Karena kita konsumen mempercayakan kita data pribadi, otomatis kita juga harus mengolah data pribadi itu dengan tepat. Nah, selanjutnya kekurangan sumber daya, di mana salah satu tantangan terbesar adalah kekurangan tenaga ahli yang terampil dalam mengelola dan menganalisis big data. Nah, sekarang kan istilahnya kita baru saja menuju ke digital marketing, meskipun sudah beberapa tahun berjalan sejak COVID. Nah, tantangan yang besar yang saat ini saya lihat adalah kekurangan sumber daya, di mana tidak semua sumber daya itu bisa memanfaatkan yang namanya teknologi informasi.
Oleh karena itu, kalian calon-calon sarjana informatika harus meningkatkan skill, belajar lagi supaya kedepannya Anda-Anda ini yang tentunya dibutuhkan oleh dunia kerja. Masa depan analisis big data, yaitu big data akan terus memainkan peran kunci dalam perkembangan bisnis di masa depan. Tentunya dengan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin atau machine learning, analisis big data akan menjadi lebih canggih dan mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam. Di masa depan, kita dapat mengharapkan lebih banyak inovasi dalam hal pemrosesan data, algoritma prediksi, dan yang lebih akurat, serta integrasi big data dengan teknologi lain seperti Internet of Things atau IoT. Hal ini akan membuka pintu bagi aplikasi bisnis yang lebih cerdas dan terotomatisasi. Dari serangkaian penjelasan yang saya jelaskan, kesimpulannya adalah Big Data dan analisis data adalah fondasi penting bagi kesuksesan bisnis di era digital. Dan itu pasti, dengan kemampuan untuk memahami perilaku konsumen, mengoptimalkan operasional, dan membuat keputusan berdasarkan data yang lebih akurat, perusahaan dapat menghadapi persaingan global dengan lebih percaya diri. Dalam dunia digital marketing, big data memungkinkan personalisasi dan segmentasi yang lebih baik, sehingga membantu perusahaan mencapai target audiens dengan lebih efisien. Namun, perusahaan harus siap menghadapi tantangan terkait dengan pengelolaan data yang kompleks dan masalah privasi. Nah, dengan terus berkembangnya teknologi, potensi big data akan lebih besar, bahkan semakin besar, dan bisnis yang dapat memanfaatkannya akan berada di garis terdepan inovasi di masa depan. Baik, demikian presentasi saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.